Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan membahas materi tentang modifikasi syariah pada kerangka resiko dan return dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaidah, SHI SPD MM. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Diana Amelia dengan NIM akhir 008, Firda Rofika Putri dengan NIM akhir 013, dan Afifatul Azizia dengan NIM akhir 222. Konsep dasar modifikasi syariah pada kerangka risiko dan return. Risiko adalah ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Menurut Subanar, ada beberapa macam risiko sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Yang pertama ada risiko antar fungsi. Fungsi dalam manajemen meliputi fungsi pemasaran, keuangan, produksi, dan personalia. Yang kedua ada risiko internal. Hal yang menjadi masalah besar pada risiko internal adalah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan. Yang terakhir ada risiko eksternal. Hal yang lebih banyak dicermati adalah faktor yang tidak terkendalikan dan lebih banyak terkesan variatifnya dibandingkan dengan saat realisasi dan implementasi dari program atau rencana perusahaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Hubungan antara risiko dan return. Yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi return maka semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Dan yang terakhir, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Perhitungan return dan risk. Return adalah tingkat keuntungan atau pengembalian modal. Misalnya, kita membeli aset keuangan dalam bentuk saham dengan harga 1.000. Kemudian 1 tahun mendatang, kita menjual dengan harga 1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar 100 pada tahun tersebut. Tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut. Dengan formula yang lebih umum untuk menghitung return adalah sebagai berikut. P yaitu harga atau nilai pada periode T, PT1 yaitu harga atau nilai pada periode sebelumnya, DT yaitu dividen yang dibayarkan pada periode T. Periode tersebut bisa harian, bulanan, dan tahunan. Dalam contoh di atas, periode tersebut adalah tahunan. Dengan demikian, pada contoh di atas, investor memperoleh keuntungan sebesar 37% per tahun. Perhitungan tingkat keuntungan atau return yang diharapkan dan risiko. Risiko diartikan sebagai kemungkinan penyimpanan dari hasil yang diharapkan. Untuk mengoperasionalkan definisi tersebut, kita menggunakan standar deviasi untuk menghitung dispersi atau penyimpanan dari hasil yang diharapkan. Semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, maka semakin tinggi risiko aset tersebut. Misalkan ada 2 aset A dan B, kemudian kita memperkirakan beberapa skenario pada masa mendatang dengan probabilitas dan tingkat keuntungan yang terjadi. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Saat kondisi perekonomian sangat baik, probabilitasnya 0,20. 25% untuk muamalah dan 3% untuk syariah. Kondisi perekonomian baik, probabilitasnya 0,20, 15% muamalah dan 5% syariah. Normal, probabilitasnya 0,20, 7,5% muamalah dan 6% syariah. Jelek, probabilitasnya 0,20 dengan 5% muamalah dan 6,5% syariah. Sangat jelek, probabilitasnya 0,20, 2,5%-nya muamalah dan 7%-nya syariah. Tingkat keuntungan yang diharapkan, muamalah mempunyai tingkat persentase 11% dan syariah 5,5%. Perhatikan bahwa probabilitas berjumlah 1. Ada 2 probabilitas, yaitu jumlah probabilitas harus sama dengan 1 dan nilai probabilitas harus besar atau sama dengan 0. Kedua hal tersebut merupakan persyaratan dari probabilitas. Berapa tingkat keuntungan dan resiko untuk aset muamalah dan syariah? Kita bisa menghitungnya dengan mengalihkan probabilitas dengan persentase kondisi perekonomian. Misalnya muamalah 0,20 dikalikan 20%, sedangkan syariah
0,20 dikalikan 3%, begitu seterusnya. Hal tersebut terlihat bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham muamalah lebih tinggi dibandingkan dengan syariah. Risiko untuk menentukan daya tarik investasi muamalah dan syariah bisa dihitung dengan menghitung standar deviasi return masing-masing saham. Hitungan standar deviasi untuk masing-masing saham dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah awal menghitung varian return untuk masing-masing saham. Setelah varian ditentukan, standar deviasi dihitung sebagai akar dari varian return tersebut. Sigma A kuadrat sama dengan 0,25 dikali 20 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 10 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 7,5 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 5 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 2,5 dikurangi 9 pangkat 2 sama dengan 36,5%. Sigma A sama dengan 36,5 pangkat 1/2 sama dengan 6,04%. Sigma B kuadrat sama dengan 0,25 dikali 2,5 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 kali 4 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 6 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 6,5 dikurangi 5,2 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 7 dikurangi 5,2 pangkat 2 sama dengan 2,68%. Sigma B sama dengan 2,68 pangkat 1/2 sama dengan 1,69%. Dalam perhitungan tersebut, penyimpanan dari min atau return yang diharapkan dikuadratkan. Jika tidak dikuadratkan, penyimpangan positif dan negatif cenderung menghasilkan angka 0 jika dijumlahkan. Contoh tersebut juga menunjukkan angka-angka yang diharapkan, yaitu semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi pula keuntungan yang diharapkan dari aset tersebut. Dalam pasar efisien, hal semacam itu yang akan terjadi. Sekalipun demikian, jika pasar efisien masih ada ketidaksempurnaan pasar, kita bisa mengharapkan aset yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi, tetapi mempunyai risiko yang rendah. Secara umum, formula untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko atau standar deviasi dari tingkat keuntungan tersebut adalah sebagai berikut, di mana epsilon R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, P sama dengan probabilitas untuk kondisi atau skenario I, R sama dengan return atau tingkat keuntungan pada skenario I, sigma R sama dengan standar deviasi return atau tingkat keuntungan, sigma R kuadrat sama dengan varian return atau tingkat keuntungan. C. Tingkat keuntungan yang diharapkan. Portofolio adalah gabungan dari dua aset atau lebih. Portofolio menurut Kamus Ekonomi Islam adalah kumpulan surat berharga, termasuk saham, obligasi, dan sebagainya. Dalam contoh di atas, aset A dan B digabungkan menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing 50%. Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Misalnya, portofolio tersebut diberi simbol dengan P, maka tingkat keuntungan P adalah epsilon RP sama dengan 0,5 dikali 9 ditambah 0,5 dikali 5,25 sama dengan 7,13%. Dengan kata lain, formula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio bisa dituliskan sebagai berikut, di mana epsilon RP sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio. X1 sama dengan proporsi atau bobot untuk aset individual I. Epsilon R1 sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individual I. Risiko portofolio. A. Kovarian dua aset. Perhitungan portofolio lebih kompleks. Risiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Risiko atau varian portofolio untuk portofolio dengan dua aset dapat dihitung sebagai berikut.
di mana XA dan XB sama dengan proporsi investasi untuk aset A dan B. Sigma A kuadrat dan sigma B kuadrat sama dengan varian return aset A dan return B. Sigma AB sama dengan kovarian return aset A dan return aset B. Dari trem-trem tersebut hanya trem sigma AB atau koefisien return aset muamalah dengan syariah yang belum dibicarakan. Kovarian return dua aset mengukur arah pergerakan dua aset tersebut. Misalnya, kita mempunyai plot return dua aset, X dengan Y dan X dengan Z. Kovarian antar dua aset dihitung dengan formula sebagai berikut, di mana Pi sama dengan probabilitas untuk skenario I, RAI dan RBI sama dengan return aset A dan B untuk skenario I, epsilon RA dan epsilon RB sama dengan expert return untuk aset A dan B. Koefisien korelasi. Meskipun kovarian bisa memberi gambaran arah pergerakan dua aset, angka kovarian sensitif terhadap unit pengukuran. Dalam contoh, return tidak dinyatakan persentase, tetapi dalam desimal. Sebagai contoh, return sekuritas M dan S pada kondisi sangat baik adalah 0,2 dan 0,025 dan seterusnya. Kovarian yang dihitung apakah arah pergerakan dengan unit desimal lebih kecil dibandingkan dengan min 9,80 dari tabel di atas. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, koefisien korelasi bisa dihitung dengan rumus berikut, di mana RMS sama dengan korelasi antara return aset M dengan return aset S. Dengan menggunakan contoh tersebut, korelasi antara return aset M dengan return aset S adalah RMS sama dengan sigma MS per sigma M kali sigma M sama dengan min 9,80 per 6,04 dikali 1,69 sama dengan min 0,96. D. Efek diversifikasi. Diversifikasi dilakukan untuk meminimalisasikan risiko kerugian pada investor. Diversifikasi artinya seorang investor meletakkan sahamnya tidak pada satu tempat. Secara umum, jika jumlah aset dalam portofolio ditambah atau secara random, ada kecenderungan risiko portofolio tersebut semakin mengecil. Semakin ditambah jumlah asetnya, semakin kecil penurunan portofolionya. Dengan kata lain, risiko akan semakin menurun dengan tingkat penurunan yang semakin melambat dengan ditambahnya jumlah aset dalam portofolio. Aset yang efisien. Dalam membentuk portofolio yang efisien, investor perlu berpegang pada perilaku yang berasumsi pengambilan keputusan yang dilakukan investor. Salah satu asumsi yang terpenting adalah investor tidak menyukai suatu risiko. Artinya, investor cenderung akan memilih investasi yang berisiko rendah. Investor akan melakukan pilihan-pilihan investasi yang memberikan keuntungan tertentu dengan risiko yang rendah atau yang dapat ditanggungnya. Dalam kondisi tersebut, investor harus mampu membentuk portofolio yang efisien, yakni melakukan investasi dalam sekuritas atau gabungan sekuritas yang memberikan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang rendah dan yang dapat investor tanggung. Seorang investor berusaha untuk mencari pilihan instrumen dan gabungan investasi yang bersifat high return dengan lower risk. F. Model indeks tunggal. Jika aset dalam portofolio bertambah, komponen yang perlu dihitung dalam portofolio juga menjadi semakin banyak. Jika ada N aset dalam portofolio, perlu menghitung seperti berikut ini. N kali N plus 1 per 2 parameter, yang terdiri atas N varian dan N kali N min 1 per 2 covariance. Jika terdapat saham dalam portofolio, kita akan menghitung risiko portofolio tersebut. Jadi, cara menghitungnya seperti ini. 300 variance dan 150 kali 299 sama dengan 44.850 covariance. Jumlah tersebut cukup besar jika jumlah aset dalam portofolio adalah 1000. Jumlah parameter yang harus dihitung sekitar 500.000 parameter. Perhitungan risiko dan return portofolio. Pengertian dan tujuan pada portofolio aset-aset.
Portofolio merupakan kumpulan sekuritas. Masalah ini bagi investor itu sama dengan memilih portofolio yang optimal dari suatu portofolio yang ada. Tujuan utama dari kombinasi ini adalah rencana investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan risiko yang minimal. Adapun langkah-langkah yang disarankan oleh John Dickinson tahun 1974 dalam melakukan portofolio ada dua langkah. Yang pertama, placement analysis, dan yang kedua, portfolio construction. Menghitung retur dan risiko portofolio. Portofolio ekspektasi retur suatu portofolio. Formula untuk menghitung ekspektasi retur suatu portofolio ERP adalah sebagai berikut. NE dalam kurung RP sama dengan sigma E RI kali XI per I sama dengan 1 dengan keterangan E dalam kurung RP adalah tingkat keuntungan atau ekspektasi retur dari suatu portofolio. Sedangkan E dalam kurung RI adalah ekspektasi retur dari sekuritas. RI adalah suatu outcome dari sekuritas dan XI adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham I. Sedangkan formula untuk menghitung standar deviasi sebuah portofolio sigma P adalah bisa dilihat di gambar di bawahnya, di mana keterangannya adalah sigma P kuadrat adalah varian portofolio, sigma I adalah kovarian saham I, sigma IJ adalah kovarian antara I dan JXI adalah proporsi dana ke sekuritas I, dan XJ adalah proporsi dana ke sekuritas J. Portofolio 2 aset. Portofolio 2 aset merupakan portofolio yang dibentuk hanya terdiri atas 2 aset atau sekuritas. Jika hanya memiliki 2 sekuritas A dan B, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio itu adalah E dalam kurung RP sama dengan WA dikali RA ditambah WB dikali RB. E dalam kurung RP sama dengan XA dikali dalam kurung RA ditambah XB dikali dalam kurung RB. WA ditambah WB sama dengan 1 dengan keterangan E dalam kurung RP adalah tingkat keuntungan atau ekspektasi retur dari suatu portofolio. E dalam kurung RA adalah ekspektasi retur dari sekuritas A. RA adalah satu outcome dari sekuritas A. Sedangkan XA adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham A. E dalam kurung RB adalah ekspektasi retur dari sekuritas B. RB adalah suatu outcome dari sekuritas B, dan XB adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham B. Portofolio banyak aset. Portofolio banyak aset adalah portofolio yang terdiri lebih dari 2 sekuritas atau banyak sekuritas dengan rumus ERP sama dengan sigma E dalam kurung RI dikali XI, atau E dalam kurung RP adalah WA dikali RA ditambah WBB dikali RB ditambah seterusnya ditambah WN kali RN, di mana WA ditambah WB ditambah seterusnya ditambah WN sama dengan 1 dengan keterangan ERP sama dengan tingkat keuntungan atau ekspektasi retur dari suatu portofolio, ERI sama dengan ekspektasi retur dari sekuritas I, RI adalah satu outcome dari sekuritas I, dan XI adalah proporsi dana atau aset yang diinvestasikan pada saham I. Formula untuk menghitung standar deviasi sebuah portofolio adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya, di mana sigma P kuadrat adalah varian portofolio, sigma I adalah kovarian saham I, sigma IJ adalah kovarian antara I dan JXI adalah proporsi dana ke sekuritas I, sedangkan XI adalah proporsi dana ke sekuritas I, dan XJ adalah proporsi dana ke sekuritas J.
Risiko dan tingkat pengembalian atau risk and return. Risiko dan tingkat pengembalian adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Yang pertama, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengembalian keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian atau return dan risiko atau risk. Kedua, hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Ketiga, pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian dan efek Fisher. Dan keempat, tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi, di mana tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi itu terdiri dari secara berdiri sendiri atau portofolio. Yang kedua, teori portofolio. Dan yang ketiga, capital asset pricing model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kami memaparkan atau menjelaskan materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.